Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ta'zim wa ikram kepada Bu Imam Syekh dan kepada guru-guru yang berhadir di rumah Allah yang mulianya. Kemudian juga ta'zim wa ikram kepada seluruh jamaah sembahyang subuh. Semoga kita mandum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kitanya. Dan moga-moga juga Allah Ta'ala memberikan kepada kitanya malam yang paling mulia dari bulan yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan yang akan menjadi kewajiban dan rutinitas tahunan bagi kita kaum muslimin, sebetulnya jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, kita kalih mempersiapkan bekal, kalih persiapkan segala kebutuhan untuk menghadapi dan menjalani ibadah puasa. Bukan cuman kita mempersiapkan bekal secara ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah kita mempersiapkan bekal secara ilmu. Jauh lebih penting kita persiapkan ilmu untuk menjalankan ibadah puasa ketimbang kita mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Karena yang namanya ibadah mandum harus berlandaskan kepada ilmu. Dan bila tanpa ilmu, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan sah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, meskipun Ramadan yang kakepet mantangna padim murote hingga ke depannya kita akan selesai menjalankan ibadah Ramadan, mari kita kaji kembali ilmu yang berkaitan dengan melaksanakan ibadah puasa. Kita mengingat kembali tah-tah yang menjadi rukun sehingga itu bisa tertentukan sah dan tidak sahnya puasa kita. Tah muftirat atau tah yang bisa membatalkan puasa, sehingga kita mampu menghindarkan selama 20 uro ataupun 20 sikurung uro si bulan penuh dalam menjalankan ibadah puasa agar selamat puasa kita. Dan tah hal-hal yang dimakruhkan agar kita bisa menjaga pahala puasa kita utuh hingga akhir hayat kelak. Makanya ke persiapan yang seharusnya kita miliki sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kahana tak persiapkan broken, maka di sisa bulan Ramadannya kajilah kembali. Kembalilah bertanya kepada para alim ulama. Tah yang kita golong mufhum, tah yang kita kurang jelas, sehingga ibadah puasa kita betul-betul menjadi ibadah puasa yang berkualitas, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah,
alimni amalan. Neperno kepada lun ya Rasul satu amal, di mana dengan amal tersebut lun tuannya akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Maka jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban yang singkat, padat dan jelas tapi berisi. Ittaqillah, summattaqillah, summattaqillah, summastaqim. Takwa legata kepada Allah, takwa legata kepada Allah, takwa legata kepada Allah, summastaqim. Kemudian istiqamahlah dalam ketakwaan. Hanala pesan Nabi cuma dua. Ulang-ulang pesan yang pertama sebanyak lehega, sebagai bentuk penekanan bahawa pesan tersebut adalah yang paling penting. Ittaqillah, takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, istaqim, adalah getanya bersikap atau istiqamah, yaitu terus menerus berusaha berada dalam ketakwaan di jalan yang Allah Ta'ala ridai. Maka dari dua nasihat Rasul tersebut, yang pertama ittaqillah, para ulama menjelaskan bahawa arti takwa adalah puput suruh pejiuh tegah, talaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dan tak tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang haram maupun yang makruh. Dan puput suruh pejiuh tegah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, bahawa tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali dengan perantaraan ilmu agama. Karena tanpa ilmu agama, geteo tidak akan pernah taturi yang tersuruh, yang tertegak. Tanpa ilmu agama akan samar-samar dalam pandangan getanyo. Tanpa ilmu agama, getanyo hanya akan menuruti hawa nafsu. Tah yang god menurut nafsunya yang tak kerjakan, dan tah yang hana god menurut nafsu itulah yang tak tinggalkan. Padahal yang sebenarnya apa yang baik menurut pandangan agama, itulah yang harus dikerjakan. Dan apa yang buruk menurut pandangan agama, itulah yang harus ditinggalkan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pesan yang kedua istaqim ataupun istiqamah. Para ulama memiliki beberapa penafsiran tentang makna istiqamah. Maka ni bab benganyo luntuan akan sampaikan penafsiran istiqamah, yaitu penafsiran yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syadzili rahimahullah, bahwa menurut beliau istiqamah adalah manusia, para hamba Allah, berusaha untuk terus menerus menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan tempat. Getanya terus menerus berusaha menjaga hak Allah. Hak Allah itulah takwa, puput suruh pejiuh tegah di segala tempat dan waktu. Di mana beliau menjelaskan bahawa ada 4 faktor utama yang akan menentukan istiqamah getanya dalam takwa kepada Allah. Yang pertama adalah istiqamah dalam melaksanakan ketaatan, istiqamah dalam meninggalkan kemaksiatan, istiqamah dalam mensyukuri nikmat, dan istiqamah dalam bersabar menghadapi cobaan. Maka beliau merinci istiqamah dalam ketaatan adalah bisyukri ala ta'ah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat
terhadap ibadah, terhadap perbuatan taat yang Allah Ta'ala berikan kepada getanyo. Sekecil apapun, sebesar apapun, getanyo selalu bersyukur, sehingga hati getanyo selalu terjaga dari sifat-sifat yang namanya ujub, riya, takabur maupun sum'ah. Yang kedua, dengan memandang atau dengan beranggapan bahawa segala pemberian Allah, baik itu nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat ibadah maupun nikmat ataupun karunia yang lainnya adalah bentuk hidayah dan taufik Allah kepada kita, sebagai bentuk kasih sayang Allah, sehingga getanyo terjaga hati dari sifat riya. Kemudian yang kedua, wal istighfaru wan nadam 'alal ma'siyah. Getanyo selalu talakai ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali segala dosa yang kalah tak kerjakan. Karena yang namanya manusia tidak pernah luput daripada kesalahan. Nah kesalahan yang ubud, nah yang raya. Maka jalan satu-satunya adalah istighfar. Getanyo taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasyukrul qawli wal fi'li 'ala ni'mah. Mengungkapkan rasa syukur baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Bersyukur dengan ucapan adalah dengan memuji Allah terhadap segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan atau tindakan adalah mempergunakan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan pada jalan ketaatan atau pada apa saja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bila getanyo menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada jalan maksiat atau apa yang tidak Allah Ta'ala ridai, itu namanya kufur atau mengingkari nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Yang kelima, wal isti'anatu biha 'ala ta'ah. Mempergunakan, menjadikan nikmat tersebut sebagai media untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabru 'alal baliyah adalah bersabar terhadap segala bentuk bala dan cobaan yang Allah Ta'ala berikan. Ubud raya, puingan gehan, getanyo selalu bersabar. Getanyo selalu mengingat bahawa itu ujian dari Allah terhadap keimanan getanyo. Sebagaimana janji Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, bahawa bila getanyo kata mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan getanyo cuman sebatas dengan pengakuan, tetapi Allah akan menguji getanyo dari segi harta, menguji dari segi fisik, dan menguji dari sisi keteguhan hati getanyo, sehingga pengakuan getanyo tersebut bisa terbuktikan dengan tindakan. Kemudian yang selanjutnya, wa taslimu lahu ta'ala fi hukmih, bahwa getanyo menyerahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah terhadap apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, baik yang telah terjadi, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian hari. Getanyo ridha kepada Allah terhadap takdir dan qada Allah Ta'ala tersebut. Maka nepegah oleh Imam Asy-Syadzili, orang yang bisa menerapkan sikap istiqamah dalam ketaatan, maksiat, nikmat dan bala, bila mampu maka akan menjadi orang yang akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, berbicara masalah istiqamah, nah beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan seharusnya menjadi ajang atau waktu untuk getanyo melatih diri dengan segala rutinitas yang hantam pernah lakukan di bulan yang lain. Rutinitas tak boleh berawai subuh. Rutinitas getanyo memperbanyak membaca Al-Quran.
Rutinitas getanyo memperbanyak ibadah yang lain. Maka bila getanyo mampu istiqamah di dalam bulan Ramadan, insya-Allah maka rutinitas tersebut akan terbawa kepada wate-wate lain di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah menyampaikan satu poin penting yang sering dilupakan oleh getanyo orang Muslim. Kebanyakan getanyo pukul yang najak masjid atau yang hanajah munya bulan Ramadan, kebanyakan takalan le subuh le yang kanya mana? Le subuh le yang apapun alasan, na yang beralasan kiban hantai he tatadarus beklam di malam tuntuk nyam ya alasan ger becut, na yang ladum alasan he tawit-wit hanadai bulan Ramadan. Apapun alasannya kata beliau, maka tindakan getanyo le subuh adalah tindakan yang salah dan melanggar dengan titah Nabi SAW. Nabi pernah bersabda bahwa le subuh yurisul faqra, menyebabkan kefakiran. Ni urang tuhakeun le subuh pusaka papa. Maka yang betul menurut pandangan agama adalah ada dua waktu yang harus getanyo jaga, di mana dua buah waktu tersebut adalah waktu yang paling dekat getanyo dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, leh subuh dan leh asar. Bami urang tuhakeun leh asar Yahudi gitu. Ketanda bahawa leh asarnya juga yang hanaga. Maka dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Imam Al-Haddad menyampaikan bahawa seharusnya leh subuh getanyo dari pun leh subuh hingga sempurna itibit matauro. Dari leh sembahyang subuh hingga sempurna itibit matauro, gunakanlah untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktunya Allah taala nepetreun rahmat, bagi rahmat kepada getanyo orang Islam. Maka yang beribadah, yang berdoa di waktu tersebut insya-Allah makbul. Sedangkan getanyo yang tengut moya urang tuha pegah kabeh kira le mano. Bahkan beliau menyampaikan malam hana tapudip malam bulan Ramadan cuman tapemada di getanyo dengan sembahyang tarawih dan witir, tawoinan tabedah sau ta sembahyang subuh, tapudip wate leh subuh dengan ibadah lebih god ketimbang tamu jaga si malam suntuk di bulan Ramadan. Maka para kaum muslimin sekalian, mari kita yang menghindari ihli subuhnya. Karena adalah hal yang memang gelarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih agak terempak baca Al-Quran si juz leh subuh wate si jam atau setengah jam ketimbang tak baca si 10 juz. Dari poh 12 hingga tahu tapi leh subuh getanya tengut hana merempak pubut sapu. Nilai pahala dan nilai kualitas ibadah lebih tinggi. Menansyid leh asar. Maka jino tak kalah. Na trend baru. Itu trend yang diperkenalkan melalui televisi. Menyikun le orang luar ngabuburit. Wek-wek support leh asar. Habis wate bak jalan. Wate karab maghrib karab buka wow rumah. Mereka para alim ulama pegah terputuskan wet-wetnya bah pahala. Karena yang namanya getanyo jak bak jalan.
yang paling payah adalah tak jaga pandangan. Yang paling payah adalah tak jaga pandangan. Maka kita hindari, gunakanlah 2 waktu tersebut untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar getanyo, puasa getanyo betul-betul menjadi puasa yang mendatangkan rahmat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sekalian, nyokeh yang dapat lon Tuhan sampaikan. Semoga puo yang kalian dah sampaikannya menjadi ibrah dan pelajaran bagi getanyo bersama dalam rangka memperbaiki kualitas diri getanyo dalam berubudiah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan, dengan bekal ilmu, maka ibadah getanyo akan semakin berkualitas. Dengan bekal ilmu, maka ibadah getanyo insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang lentuan lakai maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.